Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Kekuatan melambangkan sebuah kesempurnaan terhadap sebuah individu. Kekuatan juga berperan penting dalam kehidupan dan keberlangsungan setiap orang yang berjalan atau melangkah di dunia. Contohnya adalah jika kalian lemah tetapi masih punya kolot alias orang tua yang memiliki uang sebanyak 271 triliun, maka kalian akan menjadi orang yang kebal terhadap apapun. Namun kekuatan juga tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus dengan kerja keras, kedisiplinan, kesabaran, dan selalu belajar dari setiap masalah yang dihadapi untuk menjadi lebih baik. Jika berbicara kekuatan, kemudian berbicara sebuah kedisiplinan bahkan ketekunan, maka kita semua akan mengingat seorang karakter yang sangatlah luar biasa edan. Siapa lagi jika bukan Aaronoa Zoro. Orang ini sangatlah luar biasa edan dan sangatlah mangprang, memiliki jiwa yang tangguh dan loyalitas tinggi. Bahkan kita melihat Zoro ketika diolok-olok dan dihajar oleh Bellamy dan timnya, Zoro tidak melawan sedikit pun, hanya karena perintah Luffy yang berbicara bahwa Zoro jangan melawan. Perintah kapten adalah mutlak bagi Zoro. Meskipun Luffy sangatlah bodoh dan berbeda usia dengan Zoro, tetapi loyalitas tanpa batas untuk Luffy dari Zoro tidaklah tanggung-tanggung. Zoro bersedia membuang kehormatannya di hadapan Kuma dan bertekuk lutut untuk sang kapten yaitu Luffy. Dan untuk kedua kalinya sang pendekar tiga pedang kembali sujud sungkem kepada pendekar pedang nomor 1 di dunia yaitu Mamang Mihawk. Kita semua hanya melihat Zoro setiap hari terlihat malas dan mengantuk, kerjanya hanya tidur saja. Tetapi kita jangan pernah melupakan bahwa Oda Sensei pernah berbicara bahwa yang berjaga di malam hari adalah Zoro. Maka kita selalu melihat Zoro tertidur di siang hari, tetapi kita lupa bahwa Zoro secara tidak langsung melindungi dan menjaga rekan kru satu kapalnya. Kita juga pernah melihat momen di mana Zoro tertidur kemudian diserang oleh seseorang, tetapi Zoro dapat menghindarinya dengan sangat kalem dan sangatlah mudah tanpa kaget. Ini menandakan bahwa Zoro adalah tipe orang yang cukup waspada di segala situasi. Kemudian ini juga menandakan bahwa Haki Kenbun Zoro bisa aktif ketika Zoro sedang tertidur sekalipun. Ini sama hanya dengan si Abah Shirohige yang bisa menahan serangan atau menghindar dari es ketika tertidur. Kewaspadaan, kehati-hatian, dan berjaga sepanjang hari demi sebuah keselamatan. Zoro adalah orang yang tidak memiliki apapun, berbeda dengan Sanji ataupun Luffy yang memiliki keturunan bangsawan dan seorang admiral bahkan revolusioner. Memang Zoro ada keturunan dari Ryuma dan beberapa Shimotsuki yang lainnya, namun hal tersebut cukup jauh dengan Zoro dan berbeda dengan ayah Sanji yang seorang ilmuwan cerdas. Kemudian Luffy memiliki ayah yang sangatlah luar biasa dan abah seorang admiral. Maka di sini kita selalu melihat Zoro selalu latihan di setiap waktu ataupun kondisi. Ini untuk menjaga stamina dan melatih kekuatan bahkan skill berpedang miliknya. Karena Zoro sadar diri dia tidak memiliki bakat apapun, yang Zoro miliki hanyalah semangat juang tinggi layaknya punya hutang ke Bank BRI. Namun kita harus sadar bahwa orang lemah bagaimanapun jika terus berlatih akan melampaui siapapun. Guru saya pernah berbicara yaitu Bruce Lee. Saya tidak takut dengan 1000 jurus pukulan, tetapi saya lebih takut kepada orang yang memiliki 1 jurus namun berlatih 1000 kali. Saya yakin bahwa Zoro akan melampaui tangan kanan bajak laut bahkan Ben Beckman sekalipun. Namun Zoro tidak akan melupakan dari mana dirinya berasal, dari yang tidak punya apa-apa hingga menjadi apa sekarang. Zoro tidak akan lupa daratan, Zoro juga tidak akan lupa dari mana dirinya berasal, tidak akan memilih orang untuk berteman, menjadi diri sendiri dan menikmati hidup seperti air sake yang mengalir ke dalam perutnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian kolor komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah, ini teh sangat menarik ya yang saya perhatikan dari si Zoro gitu ya. Berbeda dengan si Luffy dan si Sanji. Kalau misalkan si Luffy mah dari awal juga sudah diketahui ya, dari awal-awal gitu sebelum si Zoro, kan si Zoro baru kemarin-kemarin, dan itu juga dari kolom SBS ya, bahwa si Luffy mah memiliki kakek atau abah gitu ya, seorang admiral atau wakil admiral yaitu Sigap. Sudah diketahui juga bahwa kekuatan Sigapnya sangatlah luar biasa. Ketika melawan Rocks di Sebek juga sudah diperlihatkan, dan melawan si Daun Cinjau juga kan diperlihatkan bahwa Sigap ini sangatlah luar biasa gitu. Kemudian si Luffy memiliki ayah seperti Dragon, itu nggak mungkin gitu kalau misalkan kakeknya seorang Fleet Admiral atau wakil Fleet Admiral. Tetapi sebenarnya mah kalau kalian nonton One Piece dan memperhatikan, di sini teh si Sigap teh dicalonin untuk menjadi seorang admiral, tapi Sigap nggak mau langsung menjadi seorang Fleet Admiral karena tidak mau langsung di bawah perintah Tenryubito atau kaum naga langit.
sebenarnya sigap ini teh mampu gitu kalau misalkan menjadi Fleet Admiral. Dan anaknya juga gitu si Dragon. Enggak mungkin kalau misalkan sigap ini kuat, si Dragon tidak sekuat atau memiliki kekuatan yang rendah di bawah si sigap itu. Setidaknya 11-12 gitu kekuatan si Dragon sama sigap itu. Dan nurun juga ke Luffy gitu. Yang sekarang kan si Luffy kalian udah tahu kan si Luffy kayak gimana gitu. Sangat menarik. Yang keduanya teh di sini adalah si Sanji gitu. Udah diketahui juga bahwa si Sanji teh adalah seorang prince atau pangeran gitu ya dari kerajaan Germa. Nah yang sangat menariknya si Sanji mah dari awal juga kita udah diperlihatin si Sanji kan manusia biasa sebelum kita diketahui bahwa si Sanji ini tuh memiliki kekuatan apa tulang exoskeleton pokoknya itulah percobaan dari si Jaji ya ayahnya. Nah di sini di awal-awal juga kita diperlihatin bahwa si Sanji teh dihajar sama si God Enel teh dari nol pakai petir gitu ya. Si Sanji nggak tewas gitu. Kalau misalkan orang biasa dihajar sama si God Enel mungkin udah bisa tewas dan tidak bisa apa-apa. Tetapi di sini si Sanji masih bisa bangkit gitu dan bertarung kembali ngelawan si Enel gitu. Nah yang sangat menarik di sini teh adalah si si Zoro gitu ya. Diketahui juga bahwa si Zoro teh keturunan dari Ryuma dan ayahnya adalah si Roronoa kakeknya adalah Roronoa Pinzoro dan ibunya Tera dan ayahnya Roronoa Arashi gitu. Di sini teh yang saya perhatikan bahwa si Zoro sama si Ryuma teh memang gitu masih satu darah ya. Naon kakek moyangna bubuyutana gitu karuhun ti si Zoro teh ini teh adalah si Ryuma. Tetapi yang cukup menarik di sini teh bahwa si Ryuma sama si Zoro teh terlampau jauh gitu ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi darah Ryuma teh di si Zoro ada tapi udah cukup jauh gitu. Nah di sini si Zoro teh sadar gitu kalau misalkan tanpa latihan atau kerja keras si Zoro tidak akan bisa berkembang sekuat yang lainnya gitu. Dan sudah diperlihatkan juga di awal-awal bahwa si Zoro selalu latihan sampai habis-habisan gitu melawan si Kuina gitu. Tetapi di sini kan yang sangat menariknya si Kuinanya meninggal gitu. Jatuh dari tangga. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan meskipun si Zoro ini melawan Kuina 2001 kali tetap kalah, pakai pedang biasa juga kalah, pakai pedang kayu juga tetap kalah. Dan saat si Kuina mati dan si Zoro berjanji akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Nah di sini yang sangat menarik teh si Zoro teh akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia atau akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia karena berbeda ya yang terkuat dan pendekar pedang nomor 1. Tapi dalam pemikiran saya mah kalau misalkan di akhir-akhir si Zoro bertarung sama si Mihawk ya, si Mihawk kan otomatis kalau pingin menjadi yang terkuat adalah harus mengalahkan si Mihawk karena gelar yang disandang sekarang teh sama si Mihawk. Nah tapi misalkan si Mihawknya kalah atau ya di akhir-akhir cerita lah pokoknya si Zoro ini udah berkembang dan bisa melampaui si Mihawk. Tetapi menurut saya si Zoro tidak akan mengambil gelar pendekar pedang nomor 1 milik si Mihawk gitu. Tetap yang jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia si Mihawk. Tetapi si Zoro akan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia, dapat mengalahkan Mihawk gitu. Sangat menarik menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin gitu ya dari nol memang kondisi si Zoro ini teh sangat mengkhawatirkan gitu. Memang yang lain juga mengkhawatirkan tapi darahnya cukup jauh gitu. Si Sanji mah memang dari nol juga udah jadi manusia percobaan, cuman belum bisa berkembang aja dan belum bisa mengeluarkan potensi dari apa yang diberikan oleh ayahnya gitu. Dan baru kemarin di Wano gitu. Si Zoro juga kan kemarin juga di Wano gitu, tapi lewat kolom SBS gitu dikasih tahu bahwa si Zoro ini teh keturunan dari Roronoa Pinzoro, Roronoa Arashi dan si Zoro gitu. Jadi cukup jauh sama si Ryuma. Meskipun si Ryuma ini adalah seorang pendekar pedang yang cukup terbaik gitu, yang cukup baik gitu ya si Ryuma. Tapi ya itu mah cuman teori lah, membahas sedikit dari Zoro dan ya sangat menarik lah kalau menonton ulang gitu. Beda gitu ya sama si Luffy sama si Sanji gitu. Tapi itu mah cuman teori. Kalau misalkan saya ada salah kata, mohon maaf gitu ya, karena saya juga masih belajar dalam menyusun kata, campur aduk gitu ya bahasa Sunda sama bahasa Indonesia teh gitu. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, pengen ngopi kapal api dan udut jarum coklat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Bilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.